Dari itu Rohul Kudus yang memimpin, Rohul Kudus menolong, Rohul Kudus memberikan hikmat pengertian untuk menyampaikan firman membuat sidangmu pada hari ini sebagaimana kehendakmu, sebagaimana rencanamu Tuhan, agar jadilah semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Karena Kamu yang tahu, Kamu mengerti segala-galanya, Kamu mengetahui segenap keadaan anak-anak-Mu Tuhan. Karena di depan mata-Mu terhadap perkara tersembunyi, dan itu berikanlah hikmat pengertian bagi hamba-Mu, agar jadilah sebagaimana kehendak-Mu adanya. Hancurkanlah segala kuasa-kuasa yang bukan daripada-Mu, segala roh dalam yang menguasai pikiran dan pribadi, kuduskan oleh kuasa darah Yesus, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu untuk bawa berkat bagi kami segenapnya. Pimpin terus kebaktian ini, salur dan tolong kami oleh kuasa darah-Mu. Terima kasih kami ucapkan Yesus. Haleluya. Amin. Baik sidang Tuhan, pada hari ini kita dengarkan di sini firman Tuhan. Dasar kita nanti berdoa kepada Tuhan. Karena kita percaya saudara, kita telah lihat bagaimana kasih Tuhan tak pernah berubah. Bagaimana kuasa Tuhan tak pernah berubah dahulu, sekarang sampai selamanya, sampai saat ini. Tetap kita rasakan berkat anugerah dan pertolongan Tuhan. Begitu ajaib Tuhan kita, begitu heran Yesus kita menolong kita dalam segala perkara, dalam segala hal. Setelah kita dengar dari beberapa kesaksian tadi bagaimana mujizat dan kuasa Tuhan, pertolongan Tuhan yang begitu heran, yang begitu ajaib menolong kita dalam segala keadaan, baik dalam keluh kesah, baik dalam obat berat, baik dalam sakit penyakit, baik dalam studi. Kita lihat bagaimana kuasa Tuhan menolong anak-anaknya yang takut akan Yesus, yang tetap setia mengikut Yesus, tetap dijamin oleh Yesus, tetap dipimpin, ditolong oleh Yesus. Hari Jumat juga kami lihat bagaimana menjadi Tuhan ini hamba Tuhan Bapak Tio lupa menyaksikan ini. Hari Jumat itu dia bawa sinatan itu untuk berdoa kepada pendeta kita. Saya tidak tahu karena ada pula, karena saya kami sempat hari datang pula, memang menurut kami istri si baik, cita-cita di situ. Jadi datang orang itu, saya tidak tahu apa maksud mereka. Jadi orang itu di samping, karena pendeta kita di samping baca-baca kitab di situ. Jadi rupanya si datang ini demam tingginya nggak bisa jalan. Jadi demam itu karena dulu memang demam itu namanya apa? Sebenarnya itu kan nggak bisa jalan si datang ini demam tinggi, saudara. Jadi berdoa dengan pendeta kita, siap doa langsung bisa jalan. Bukan lagi tunggu untuk jam-jamnya, langsung saudara. Jadi bagaimana lagi kita bilang baiknya Tuhan kita itu gitu saudara. Luar biasa saya rasakan kebaikan Tuhan kita itu. Bagaimana kasihnya tak pernah berubah. Kalau Mama mimpin ini, Bapak mimpin ini, tak terhitung lagi mujizat. Kalau sudah mujizat, Bapak mimpin tak berapa kali mau terancam nyawa, tapi didoakan pulih, sehat, sembuh. Jadi saudara, kalau sudah begitu, apalagi lah jalan kita bermain-main di hadapan Tuhan, yang bukan perbaiki anak-anak, tidak mau lagi melakukan apa perintah Tuhan pun, itu namanya kita tidak menghargai berkat-berkat Tuhan. Bagaimana sempurna bisa kuasa dan pertolongan Tuhan menolong kita. Jadi saudara, marilah terus ajarkan bagian anak kita semuanya takut akan Tuhan. Jangan jemu-jemu mengajar anak kita. Kalau soal tentang setan-setan menguasai rumah, itu ya sekejap bisa dibebaskan oleh Tuhan. Kami pun dulu tempati rumah kami, rumah keluarga di almarhum. Rumah kami tidak tahu banyak abang ini dulu dia dukun besar. Jadi rumah ini dia sudah meninggal, tapi meninggal orangnya roh itu kan nggak meninggal. Jadi kan kami lihat di dinding itu tiap orang mengontrak tak pernah sampai setahun, 3 bulan udah pergi, 2 bulan udah pergi. Di dinding itu catatan yang kontrak itu ya. Ada apa ini? Jadi perasaan saya pun seram-seram di situ. Dan berdoa kami di situlah dengan pendeta kita. Jadi berdoa kami tenanglah saudara, karena perlindungan Tuhan. Jadi apa Tuhan si bintang dulu kan baru-baru selamat.
setelah dia selamat dari itu kan dia tinggal bersama kami. Udahlah aku sama abang aja lah katanya, sama kami tinggal di rumah kami. Jadi malam pertama saudara dia tinggal di situ. Memang dia udah terus gereja bawa kami ini kemari gereja terus si bintang ini kami bawa. Jadi malam pertama dia tidur. Jadi dari itu lubang angin itu kan kecil ya, kalau bangun dulu kan begini dia kecil lubang angin itu. Jadi dari lubang angin itu dia nampak ada masuk ke apa pisang itu, jantung pisang, masuk ke jantung pisang dari lubang angin, tiba-tiba lompat ke dadanya sampai di dada datang tangan mencekik. Jadi katanya minta kayak bilang dari kamar gak bisa lagi suara. Kami keluar, ada apa ini? Berdoa, ada yang sudah labrin apa katanya gitu. Dan kami berdoa sidang Tuhan terus itu. Jadi bagaimana tadi yang bilang dia ceritakan begini tadi. Jadi udah kita berdoa, kamu pun berdoa. Di situ dia belum dapat Roh Kudus. Kamu pun berdoa kayak bilang. Jadi tidur lagi. Kami pergi lagi kamar kami, datang lagi saudara, datang lagi berulang kayak tadi pulang. Jadi udah mulai dari itu aku tak berani lagi siring tidur bang katanya. Sama kami tidur di kamar, kami di atas dia di bawah. Jadi situ dia mulai tidur tenang lenyap, ada lagi diganggu. Jadi mulai dari situ lebih sungguh-sungguh lah ikut Tuhan. Jadi sehingga saudara udah lama-lama kami beberapa saat kami di situ, maka yang menempati rumah ini pergilah ke sebelah, diganggunya terus yang sebelah pun mama juga rumah yang kami tempati, rumah anaknya. Jadi diganggunya dia terus, ganggunya itu tidak yang baik dibuatnya. Jadi berkata, ditanya lah pula yang keyakinannya kan ditanya si dukun lagi katanya ini ada yang musik dia selalu. Jadi bagaimana aku bikin yang tempat itu anakmu katanya pula karena di kampung anakmu udah ke anaknya lagi bikin bapaknya, ini lagi anakku, gak mungkin orang itu usir katanya. Jadi ini aja lah, pergilah kamu ke panggil namanya Bakaro kan ke Sungai Lerukuda sana. Jadi sana nanti kita buangkan dia, kita hanyutkan dia katanya. Manalah mungkin setan bisa menghanyutkan setan saudara, tapi begitu hati istri bikinnya. Tapi rumah ini kami di situ itu tidak ada gangguan apapun selama kami ada di situ. Itulah karena Tuhan itu berkuasa kalau tentang yang mengganggu rumah ini. Ini itu rumah Bapak Mikael ini kan dia beli murah-murah ini. Kenapa dia beli murah? Gak ada orang berani beli. Karena ada juga yang nempati kata orang. Memang iya juga. Jadi rumah ini besar. Yang dulu Pak Mikael ini besar. Harganya aturannya sepertiganya cuma di Pak Mikael ini daripada harga pasarannya. Jadi karena daripada nggak laku pikir yang punya, mudahlah katanya sama Pak Mikael ini. Berdoalah kami ke sana bersama pendeta kita, bersama orang ini yang gurunya selalu ke Stabat. Berdoa kami di sana di dalam rumah itu. Di mana kami berdoa, besoknya kata Mama Mikael, tetangga yang bercerita karena diganggu setan tadi juga orang ke belakang sana. Jadi ada apa ini katanya, datang kata setan itu katanya semalam di sana pendeta orang itu diusir dia kami katanya, tapi dia dibikin di tempat kami, maka kami datanglah ke sini kata setan itu katanya. Kalau tadi bikinnya kami tak ke kuburan sana atau kemana, kan gak kentayangan kami kayak gini, katanya diusirnya saja kami katanya sidang Tuhan. Tapi rumah kayak ini udah bebas dari yang itu. Jadi tetangga sudah melihat bagaimana kuasa Tuhan, dan rumah ini juga Tuhan jadi berkat bagi Bapak Mikael ini. Jadi dia buat kamar itu memang ada kamar mandi, kamar-kamarnya dia sewakan kamar itu buatnya. Itulah dalam Tuhan ini indahnya saudara. Herannya kuasa Tuhan itu, ajaibnya Tuhan kita itu. Maka jangan khawatir, jangan bimbang saudara. Karena dalam firman Tuhan dalam Mazmur mengatakan di sini. Mari kita baca. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tuhan adalah gembala kita, saudara, gembala yang agung, gembala yang setia, gembala yang penuh kasih, takkan kekurangan orang yang mau dipimpin oleh Tuhan. Dia selalu membawa aku ke air yang tenang, ke rumput yang hijau, menyatakan anak-anak Tuhan tidak pernah kekurangan dalam segala hal apapun. Itu kehendak Tuhan. Tuhan memang berkehendak kita sehat-sehat dalam segala-galanya, sehat rohani kita, sehat tubuh kita, sehat ekonomi kita. Itu kehendak Tuhan, itu janji Tuhan, itu rencana Tuhan menyelamatkan kita. Karena kita ini sangat berharga di mata Tuhan, biji mata Tuhan, umat kesayangan Tuhan. Nyawanya pun dia korbankan untuk kita, apalagi yang lain, saudara, pasti dia anugerahkan kepada kita. Karena kita ini anak-anak yang disayangi oleh Tuhan, ahli waris Tuhan. Apalagi yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, saudara, asal kita tetap korban takut kepada Tuhan, pasti Tuhan tolong kita semuanya. Saya berbangga, bersyukur bagi Tuhan melihat anak-anak kita semua juara-juara. Itulah Tuhan kami, itu sungguh baik. Karena Dia gembala kita, saudara, takkan kekurangan. Dia tetap bawa kita ke air yang tenang, ke rumput yang hijau. Dia mau kehidupan kita selalu tambah manis, tambah indah. Seperti bagaimana perjamuan di Kana, kehidupan anak-anak Tuhan bukan tambah mundur, tambah naik, tambah manis, tapi jalannya, saudara, takutlah pada Tuhan. Asal kita takut sama Tuhan, pasti Tuhan pimpin langkah-langkah kita. Tuhan selalu berikan yang baik bagi kita, saudara. Jadi bagi saudara sebenarnya yang selalu berbuat baik kepada Tuhan, berikan persembahan dengan hati rela. Tunggulah tanggal waktunya pembalasan dari Tuhan dengan berlipat kali ganda. Ada 30 kali ganda, ada 60 kali ganda, ada 100 kali ganda, dibalaskan oleh Tuhan.